Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Mari kita jelajahi bersama kisah kejayaan dan peninggalan sejarahnya. Simak videonya baik-baik ya. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Singawarman sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di tepi Sungai Citarum, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bekasi atau Bogor, Jawa Barat. Letaknya yang strategis di tepi sungai membuat Tarumanegara berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pertanian. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, cucu dari Jaya Singawarman. Di bawah kepemimpinannya, Raja mencapai kemakmuran. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan memperluas wilayah kekuasaan hingga ke pesisir utara Jawa Barat. Namun, setelah wafatnya Raja Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara mulai melemah. Kerajaan ini akhirnya runtuh sekitar abad ke-7 Masehi, kemungkinan karena serangan kerajaan tetangga seperti Sriwijaya dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara menganut sistem monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Raja dibantu oleh para pejabat dan penasihat kerajaan dalam mengatur wilayah dan rakyatnya. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara cukup teratur. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, pedagang, dan nelayan, serta hidup dengan rukun dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat. Agama dan kepercayaan yang dianut pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mayoritas memeluk agama Hindu Waisnawa atau pemuja Dewa Wisnu, terutama di lingkungan istana. Hal ini dibuktikan melalui penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta pada parasasti serta peninggalan, seperti parasasti Ciaruteun, di mana jejak kaki Raja Purnawarman disimbolkan sebagai penjelmaan dewa di bumi, dengan secara eksplisit disamakan seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Kuatnya pengaruh Hindu Waisnawa ini menjadikan Raja Purnawarman dipuja sentral. Meskipun demikian, catatan Musafir Fahin menunjukkan bahwa di kalangan rakyat terdapat keberagaman kepercayaan, termasuk penganut Hindu dan mereka yang masih memegang teguh kepercayaan lokal tradisional. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciaruteun, berisi jejak tapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu, serta Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, dan Prasasti Muara Cianten. Semuanya berisi pujian terhadap kebesaran Raja Purnawarman. Selain prasasti, ada juga karya sastra kuno dalam bentuk puisi Sanskerta yang memuji kebijaksanaan sang raja. Sayangnya tidak ditemukan candi besar karena sebagian besar bangunan kerajaan terbuat dari bahan yang mudah rusak seperti kayu. Namun ditemukan beberapa situs candi kuno yang diduga peninggalannya, yaitu situs Batu Jaya di Karawang, situs Bojong Menje di Bandung, situs Cibuaya Karawang ditemukannya arca Dewa Wisnu. Situs-situs tersebut menunjukkan bahwa agama Hindu sudah berkembang pada masa Kerajaan Tarumanegara. Pengaruh Kerajaan Tarumanegara terhadap Indonesia saat ini. Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Indonesia. Dari kerajaan ini, kita belajar tentang awal mula sistem pemerintahan raja pengaruh Hindu di Nusantara dan tradisi keagamaan yang berkembang hingga sekarang. Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan Raja Purnawarman seperti keadilan dan kepedulian terhadap rakyat masih menjadi teladan bagi para pemimpin Indonesia modern. Itulah kisah singkat tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan besar yang menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap sejarah Indonesia. Sampai jumpa.